Haleluya, salam damai sejahtera. Semoga semua berada dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Perkongsian kita yang ringkas pada kali ini adalah bertajuk yang miskin jangan sedih dan yang kaya jangan gembira. Sudah pasti bagi orang miskin dia akan bersedih. Yang kaya akan bergembira. Tetapi kenapa pula diingatkan jangan gembira? Dan biasanya kalau yang miskin itu dia akan bersedih karena dia mengenangkan keadaannya yang susah dan mengapa keadaannya sedemikian rupa. Perkongsian kita kali ini memetik ayat kitab suci di dalam kitab Yakobus. Kita membaca dalam Yakobus pasal 1 ayat 9, 10 dan ayat 11. Ada baiknya saya bacakan di sini. Ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ayat 10. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Ayat 11. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Di sini ada dua golongan atau kelompok orang yang disebutkan oleh penatua Yakobus. Pertama ialah saudara yang dalam kedudukan atau keadaannya yang rendah. Kedua adalah orang yang kaya. Jika ayat ini dibacakan begitu saja, mungkin kita mendapati ada keganjilannya. Karena dikatakan orang yang rendah harus bermegah pula karena kedudukannya yang tinggi. Manakala orang kaya pula bermegah karena kedudukannya yang rendah. Mari kita sharing secara ringkas ayat Alkitab ini. Pertama, siapakah saudara yang dalam kedudukan yang rendah itu? Untuk mengenali atau memahaminya, kita haruslah membaca seluruh isi di dalam kitab Yakobus. Tetapi di sini saya ringkaskan, saudara yang dimaksudkan oleh Yakobus ini adalah orang Kristen atau pemercaya Tuhan yang benar. Ini kita dapat lihat di dalam pasal 1 ayat 2 hingga ayat 3. Di dalam kitab Yakobus. Orang yang beriman yang berada dalam pencobaan dan pengujian. Pemercaya yang sedang dilayani oleh Yakobus ini kebanyakannya adalah golongan yang rendah atau miskin. Mengapa mereka miskin? Ini ada beberapa sebabnya. Salah satu sebabnya ialah karena terjadinya suatu perubahan yang besar, yang drastik terhadap iman kepercayaan mereka. Jadi berlaku perubahan di dalam hidup mereka. Daripada hanya terarah kepada dunia, sekarang mereka terarah kepada Tuhan. Atau iman mereka terhadap Tuhan. Jadi, walaupun dahulunya mereka itu dalam kedudukan yang tinggi, ataupun mereka itu tidaklah miskin, tetapi sekarang mereka menjadi miskin. Yang kedua pula adalah pada asalnya mereka itu adalah orang yang kaya. Tetapi karena iman kepada Yesus dan menuruti ajaran-ajaran Yesus, maka mereka merelakan atau mengorbankan harta mereka untuk diberikan atau memberi bantuan kepada orang-orang yang miskin, untuk menolong sesama mereka yang menderita.
Yang ketiga, ada yang karena mengalami penderitaan karena perantauan. Mereka terpaksa pergi keluar ke wilayah lain. Sebab kita tahu, pada awal perkembangan Injil Tuhan itu, ada penganiayaan yang sangat besar di Yerusalem. Sehingga pemercaya di situ ada yang telah berhijrah atau bermigrasi ke tempat yang lain. Sudah tentu mereka telah meninggalkan rumah mereka, ya, harta mereka, pekerjaan mereka, dan baru memulahkan hidup yang baru di tempat yang baru. Yang keempat, ada juga yang menjadi miskin karena iman. Mereka terpaksa kehilangan posisi atau kedudukan dan harta milik mereka. Semuanya ini menggambarkan perubahan kedudukan mereka yang tinggi pada mulanya kepada kedudukan yang rendah. Jadi Yakobus mengingatkan, meskipun kedudukan mereka sekarang rendah di pandangan masyarakat, tetapi mereka patut bermegah karena kedudukan mereka yang tinggi di dalam Tuhan. Tinggi karena mereka adalah ahli waris kerajaan Allah. Mereka telah beriman, mereka telah menerima anugerah keselamatan rohani. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi itulah orang yang rendah atau orang yang miskin harus bermegah atau bergembira walaupun mereka miskin, karena sebenarnya kedudukan mereka tinggi di dalam Tuhan. Jadi yang miskin jangan sedih. Seterusnya yang kedua, siapakah orang yang kaya itu? Jikalau mereka itu adalah orang kaya yang di luar Tuhan, artinya belum lagi menerima kebenaran, belum lagi percaya, belum beriman, maka ini mengingatkan mereka supaya mencari nilai hidup yang lebih tinggi atau yang lebih baik dengan merendahkan diri kepada Tuhan. Jadi jangan bermegah, apatah lagi bergembira walaupun kaya, kalau belum berada di dalam Tuhan, kalau belum tergolong atau termasuk di dalam anugerah keselamatan Tuhan. Jangan terlalu gembira. Jangan bermegah karena kaya kalau belum berada di dalam anugerah keselamatan Tuhan. Karena ayat 11 berkata tadi, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Baik, kalau sekiranya orang kaya itu berada di dalam Tuhan, atau pemercaya yang kaya, artinya mereka patut bersyukur karena mereka berada dalam bahagian kelompok orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Meskipun mereka juga masih dipandang miskin dan hina oleh masyarakat atau orang dunia, tetapi mereka telah mendapat nilai hidup di dalam Tuhan. Manusia memang cenderung tertarik kepada harta. Akibatnya mereka bergumul, berjuang setiap hari untuk mengumpulkan dan mencari harta. Padahal hidup hanya mengumpul harta tidak boleh menjadi suatu fokus di dalam kehidupan manusia. Fokus hidup harus tetap hanya pada status sebagai
umat pilihan Tuhan. Kita lihat Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita harus berbangga karena kita adalah warga negara kerajaan sorga. Kebanggaan ini harus menjadi suatu ciri identiti utama umat Tuhan yang benar. Saudara, perubahan terus berlangsung di dunia ini dan menjadi bahagian hidup kita setiap hari. Namun kiranya setiap perubahan itu tidak mengalihkan hati kita dari Tuhan. Perubahan yang mungkin membuatkan kita berada dalam keadaan yang miskin maupun kaya, harus kita tanggapi dengan hikmat rohani dan penuh dengan syukur. Jadi, begitulah sedikit perkongsian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga yang miskin jangan sedih, tapi yang kaya juga jangan bergembira kalau belum berada di dalam lingkaran anugerah keselamatan Tuhan. Semoga kita dapat menjaga iman kita, menjaga diri kita di samping dunia yang sedang berubah, dunia yang kompetitif dan kompleks sekali. Namun iman kita tetap teguh dan terpelihara. Tuhan memberkati sekalian. Jumpa lagi. Amin.